Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari, NIM 211600034, akan mengajukan tugas UTS Sejarah Sains dan Peradaban Islam. Nah, jadi di bagian objek, metode, dan ruang lingkup sejarah sains. Sains merupakan suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran sains membahas mengenai pembuktian suatu persoalan. Sains memiliki objek kajian berupa benda-benda konkret yang dapat direspon oleh panca indera manusia. Objek kajian sains umumnya terbatas pada fenomena atau proses dalam alam semesta yang dapat diuji secara ilmiah, seperti melalui observasi atau eksperimen. Selanjutnya, sejarah sains dan peradaban Islam. Islam merupakan agama yang melingkup segala aspek dalam kehidupan, termasuk sains dan ilmu pengetahuan. Islam mewajibkan setiap muslim untuk mencari dan menuntut ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu agama. Hal ini dapat tercermin dari sejarah peradaban Islam pada zaman keemasan Islam yang menjunjung tinggi sains dan ilmu pengetahuan. Peradaban ini adalah pemegang obor estafet kedua dari perkembangan sains dan ilmu pengetahuan manusia. Yang pertama dimulai sejak era klasik Yunani, Romawi, Persia, India. Untuk selanjutnya, tongkat obor tersebut diestafetkan ke para ilmuwan-ilmuwan Eropa yang mulai memasuki zaman Renaissance. Zaman keemasan peradaban Islam menjadi jembatan peralihan antara zaman klasik ke era Renaissance, di mana ketika seluruh ilmuwan dan cendekiawan paling brilian di muka bumi ini pada saat itu berkumpul dalam satu kekhalifahan Arab, Persia, dan Spanyol. Nah, selanjutnya mengenai periodisasi perkembangan sains pra-Islam. Periode klasik. Pada periode klasik, perkembangan Islam dibagi menjadi dua fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan 650 sampai 1000 Masehi, dan fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, kejayaan Islam diwakili oleh Bani Umayyah yang berhasil memperluas pengaruh Islam hingga Afrika Utara dan Spanyol bagian barat. Nah, pada periode pertengahan juga terbagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi dan fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi. Pada fase kemunduran, peradaban Islam terpecah antara Islam bagian Arab yang pusatnya di Mesir dan Islam di bagian Persia. Adapun Islam yang berpusat di Mesir terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sedangkan Islam di Persia terdiri dari Iran, sebagian negara di semenanjung Balkan, Asia Kecil, dan Asia Tengah. Nah, yang selanjutnya yaitu capaian peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode Khulafaur Rasyidin yang menjadi saksi terbesar luasnya Islam ke penjuru dunia yang belum pernah ada dalam sejarah umat manusia. Pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai. Di antaranya adalah munculnya gerakan pemikiran Islam. Di antara gerakan pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut: menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Nah, Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Penggagas nama Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul ketika setelah meninggalnya beliau.